Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu dari Biologi 2D akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan pada manusia. Di sini ada standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, dan materi. Standar kompetensinya adalah memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. Kompetensi dasarnya mendeskripsikan tahapan perkembangan manusia. Indikatornya adalah mendeskripsikan tahapan perkembangan manusia mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Yang kedua, menjelaskan perbedaan karakteristik setiap tahapan perkembangan manusia. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan pada manusia. Yang akan saya bahas yaitu meliputi janin, balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan manusia. Di sini pubertas terbagi dua, pubertas secara fisik dan pubertas secara psikis. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan manusia, yaitu proses perkembangan pada manusia terjadi melalui proses pembentukan manusia diawali dengan proses pembuahan, yaitu pertemuan antara sel telur yang berasal dari perempuan dengan sel sperma yang berasal dari pria. Tahap perkembangan balita, ciri-cirinya mulai mengenal lingkungan, membutuhkan perhatian khusus, senang bermain, manja, keras kepala, suka menolak perintah, membutuhkan zat gizi yang banyak. Selanjutnya tahapan perkembangan pada kanak-kanak, ciri-cirinya gigi susu mulai tanggal dan permanen mulai tumbuh. Terus pertumbuhan jiwanya relatif stabil, daya ingat kuat, mematuhi segala perintah gurunya, mudah menghafal tetapi juga mudah melupakannya. Sifat keras kepala mulai berkurang dan lebih dapat menerima pengertian karena kemampuan logikanya mulai berkembang. Selanjutnya tahap perkembangan kanak-kanak, ciri-cirinya. Selanjutnya tahapan perkembangan remaja, mulai memperhatikan penampilan, mudah cemas dan bingung bila adanya perubahan psikis, tidak mau dibatasi aktivitasnya, mulai memilih teman yang cocok, selalu ingin mencoba hal baru, alat kelamin mulai berkembang, mulai menghasilkan hormon reproduksi. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan dewasa, daya pikir cepat, bersifat kritis, sudah memiliki pendirian yang tetap, sudah dapat memilih pasangan hidup yang dianggap cocok, organ reproduksinya sudah matang dan sempurna, hormon pertumbuhan sudah tidak dihasilkan lagi. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan pada manula, daya pikirnya lambat, terkadang mudah tersinggung, pendirian dan pemikiran sudah tetap, terkadang bersifat kekanak-kanakan, rambut putih, kulit keriput, mata mulai rabun, wanita mengalami masa menopause, gigi mulai tanggal dan menjadi ompong. Pubertas pada remaja, ciri-ciri kelamin primer, laki-laki. Organ kelamin mampu memproduksi sel-sel kelamin. Organ kelamin mulai berfungsi ditandai pertama kali mimpi basah yang mengeluarkan sperma atau air mani. Ciri-ciri kelamin primer pada perempuan. Yang pertama, organ kelamin mulai menghasilkan sel telur di dalam indung telur atau ovarium. Organ kelamin berfungsi ditandai dengan mengalami menstruasi yang pertama kali. Pubertas pada remaja, yaitu pubertas secara psikis. Ciri-ciri kelamin sekundernya pada laki-laki, mulai tumbuh jakun, perubahan suara mulai jadi besar dan berat, tumbuh kumis atau jenggot, tumbuh rambut di dada, kaki, ketiak, dan sekitar organ kelamin, bahu mulai melebar, bahu melebar melebihi bagian pinggul, mulai tampak otot yang lebih besar dan menonjol.
Pubertas pada remaja, ciri-ciri kelamin sekunder pada perempuan. Membesarnya payudara dan puting susu mulai timbul. Pinggul melebar, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar organ kelamin, suara lebih nyaring, munculnya jerawat di daerah muka. Pubertas pada remaja, perubahan proporsi tubuh tampak dari bertambahnya tinggi badan, berat badan, panjang kaki dan tangan, sehingga ukuran seluruh badan bertambah. Pubertas pada remaja, pubertas secara psikis, mencari identitas diri, mulai tertarik pada lawan jenis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi yang saya sampaikan.